Berikutnya, Bapak Ibu semua, teman-teman, saya sudah share link ya tentang menti.com. Silakan diisi. Saya pengen tahu nih kira-kira selama ini teman-teman kalau lagi di internet itu ngapain aja sih gitu ya. Oke, silakan diisi mungkin 5 detik lagi. Oke, melihat video, informasi, musik, meluangkan waktu jenuh, mengikuti perkembangan, telepon, oke, sosial media, mungkin cari bahan kuliah gitu ya, praktikum. Sekarang banyak orang yang tiba-tiba jadi YouTuber gitu ya, termasuk saya mungkin ya, karena kuliah online akhirnya mau nggak mau dosennya, gurunya mengupload materi di YouTube gitu ya. Ya, tantangan buat kita semua dan ternyata asik juga ya kita. Jadi kita menyebarkan suatu ilmu ya. Ilmu insya Allah akan jadi amal zariah nanti ya. Oke. Next, yang kedua ada dua mini survei tadi ya yang saya silakan diisi juga level kebahagiaan hari ini. Kenapa saya tanyakan? Karena materi itu akan mudah disampaikan ketika level bahagianya tinggi gitu ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya hari ini bad mood, nggak enak, atau mungkin bete gitu ya, kalau anak zaman sekarang nggak mood bad mood, bete gitu ya, atau baper gitu ya. Nah itu nanti akan mengurangi ya. Oke, besar, sedang, oke semoga nggak ada yang kecil ya. Oke, nanti saya akan tampilkan lagi. Oke, ini saya skip, sekarang lanjut lagi ya. Oke, semoga terlihat PPT dari saya. Ya. Nah, ternyata kita harus punya niatan ya. Kita internet itu ngapain sih? Karena ternyata sukses itu bisa juga loh dari belajar via internet. Dan kita butuh yang namanya soft skill 85%. Karena untuk knowledge itu Mbah Google sudah cukup pintar. Teman-teman nyari apapun pasti ada ya, apalagi era digital saat ini. Oke, internet merupakan kumpulan jaringan seluruh dunia. Jadi di sini menghubungkan jutaan bisnis, pemerintahan, pendidikan, sampai ke personal. Nah, internet itu merupakan kategori WAN terbesar, Wide Area Network. Untuk yang level kecil LAN, yang medium adalah MAN, Metropolitan Area Network. Nah, di sini manfaatnya luar biasa, apalagi era digital saat ini ya. Sekolah-sekolah, universitas itu rata-rata yang melakukan pembelajaran secara online dan kita bisa masih komunikasi ya, konektivitas, sharing materi gitu ya, atau berbagi tips. Nah, saat ini supaya imunnya masing-masing kuat nih ya, up lagi. Jadi kalau tiap hari pagi-pagi udah dengerin omelan atau mungkin dengerin yang nggak enak, berita yang membuat kita down, itu imunnya juga akan turun gitu ya. Sehingga kita harus pagi-pagi itu syukur di kaca senyum terindah, bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, kenikmatan hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki kita gitu ya. Dan saat ini memang internet bisa untuk tadi ya menghasilkan uang, cari orang, banking, shopping. Ini kayaknya era saat ini banyak paket gitu ya. Kalau di rumah paket gitu ya, kayaknya sudah hal yang umum ya. Hiburan, kolaborasi. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami bersama bahwa branding tidak sama dengan pamer. Nah, jadikan internet ini sebagai apa ya, jalan gitu ya, sebagai penengah kita untuk nge-branding. Misalkan sekolah-sekolah atau kita sendiri gitu ya, kita mau nge-branding seperti apa sih? Nah, kalau saya biasanya punya suatu visi misi gitu ya, punya tujuan, kemudian saya terapkan hal yang saya lakukan apa. Jadi nge-branding diri sendiri, bukan untuk pamer ya, tapi memang kita perlu adanya branding supaya kita ditahu gitu ya, orang oh mengenal kita sebagai apa sih gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya aja. Nah, saat ini memang ada sisi-sisi yang kalau kita bilang diserap ya untuk yang pekerjaan. Zaman kecil saya dulu kalau ada yang nanya mau jadi apa? Dokter, insinyur gitu ya, atau arsitek. Kalau sekarang YouTuber gitu ya, desainer dan seterusnya. Jadi ada pergeseran. Nah, ini yang harus kita gali dan kita ya mengikuti dengan pola-pola yang tadi ya positif gitu. Oke, termasuk di sini perubahan peta kompetisi perusahaan. Kodak dulu tuh luar biasa ya, tapi saat ini sudah tergeser gitu ya. Nah, ini Jack Ma mengatakan bahwa saat ini kita bukan hanya kompetisi di knowledge, tapi juga kreativitas, imajinasi, pembelajaran, dan independent thinking. Oke, nah ini yang saat ini kita tahu bersama ya, bahwa ini ya,
Kita ada orang di sebelah kita asik main sendiri dengan handphonenya. Padahal ada yang dekat. Jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh akhirnya ya. Oke. Kemudian adanya adiktif ya, kecanduan. Mungkin kalau saat ini kecanduan like, komen gitu ya. Kayaknya kalau nggak di like, nggak di komen, kok sedih amat. Nanti yang harus kita ubah gitu ya mindsetnya. Oke. Ini perlu diingat ya bahwa waktu itu hal yang tidak bisa kita kembalikan, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang itu unik dan kita harus mengenali karakteristiknya supaya nggak gampang baper saat menggunakan internet. Ya tadi disebutkan bahwa kita hidup itu ya ada etikanya gitu ya. Nah ini harus kita pelajari bersama ya. Jadi ketemu orang sama sanguinis tidak perang adu jempol ya. Kalau sekarang dulu mungkin ada mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu ya. Oke, ini harus hati-hati ya. Bahwa setiap orang itu pasti punya keunikan dan kecerdasan yang luar biasa. Pasti itu punya. Misalkan, oh dia kok jago matematika ya? Ya mungkin kita nggak jago matematika, kita mungkin jago di bidang apa? Spasialnya atau mungkin interpersonalnya gitu. Kita gali apa yang menjadi kemampuan kita gitu ya. Oke, ini untuk tadi personality supaya nggak gampang baper ya di internet. Karena kalau kitanya baper terus apalagi nggak bahagia, itu mudah mudah disenggol. Orang ngatain kita, keriting langsung emosi gitu ya. Tapi kalau sedang bahagia, ya biasa aja sebenarnya ya. Itu kondisi kita. Gimana caranya berpikir positif ya. Ini untuk memunculkan kreativitas kayak sebelumnya saya tahun 2018 membuat suatu aplikasi penerjemah tangis bayi. Itu idenya pada saat saya hamil sebenarnya ya. Bayi ini kuasa Allah ya punya kemampuan berkomunikasi. Nah, cuman manusia dewasanya aja mungkin yang belum paham. Akhirnya saya coba membuat suatu aplikasinya, gitu ya. Bagaimana tentang skill kita, motivasi kita dan kemampuan kita berpikir, oke ya. Nah, ini ya jadi mahasiswa, jadi siswa, apapun profesi kita saat ini ya harus kreatif, produktif dan inovatif. Kalau belum bisa kita lakukan kolaborasi. Karena sekarang bukan zamannya kompetisi. Ini kecerdasan yang harus kita jaga saat ini ya, nggak hanya IQ tapi kecerdasan emosional, kecerdasan kita beradaptasi itu penting banget. Ya. Oke, ini hanya otak kiri, otak kanan saja bahwa kita punya dua otak ya kiri kanan dan harus kita ya gali gitu ya, bagaimana supaya sesuai dengan tujuannya. Oke, sekarang masuk ke apa itu internet sehat gitu ya, dan tipsnya supaya teman-teman pada saat menggunakan internet ya dengan kondisi yang positif gitu ya, sehat, aman gitu ya. Nah, ketika kita terhubung ke internet, ya jadi komputer kita itu pasti punya yang namanya IP address kalau dalam sisi komputer ya. Pasti ada resikonya gitu ya, serangan internet dan jaringan ini banyak banget. Pengguna akses yang tidak sah atau pencurian software, hardware, informasi dibobol. Nah, itu banyak banget ya. Nah, bagaimana supaya terhindar dari hal tersebut? Nah, yang pertama, teman-teman kalau punya email, ada email yang enggak sesuai, nggak dikenal, mendingan nggak usah diklik gitu ya, karena sekarang banyak banget yang virus menyebar dari situ ya, termasuk malware dan seterusnya, Trojan horse gitu. Nah, teman-teman bisa juga untuk menghindarinya pasang antivirus ya, kemudian bisa juga pasang firewall. Ini bentuknya bisa software dan atau hardware untuk melindungi kita dari suatu gangguan. Nah, ini ada website namanya Periksa Data. Teman-teman bisa buka. Kalau email teman-teman dimasukkan ke sini, nanti dia akan memunculkan email kita pernah diutas orang nggak sih gitu. Kalau saya contohkan ya. Jadi waktu itu email saya memang pernah ada kebobolan ya di sini, tapi ya udah gimana kalau sudah terjadi Bu? Oke, silakan ganti password gitu ya. Nanti ada passwordnya yang high kekuatannya yang kuat sehingga saya punya dua email yang utama ya. Kalau yang email Gmail ini sudah tersebar artinya sudah pernah diretas orang gitu ya. Ini kasus-kasusnya atau kejadiannya. Terutama di marketplace ya. Tapi kalau email yang saya satu lagi yang pakai IPB ini alhamdulillah masih kuat ya. Mas alhamdulillah ya. Oke. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian untuk unauthorized access and use, teman-teman bisa menggunakan biometrik ya. Misalnya sidik jari
atau hand geometry system, iris, signature gitu. Oke. Nah, bisa juga untuk saat ini ya, kebanyakan WA, Facebook kita dibobol orang gitu ya. Silakan teman-teman menggunakan two-step verification supaya ketika ada yang bobol masih punya nih satu tahapan yang harus dilalui oleh si hacker tadi gitu ya. Nah, ini untuk pencurian informasi. Kebanyakan kalau yang websitenya ada S-nya ini secure ya, HTTPS. Oke. Nah, ini contoh yang Facebook ya, yang saat ini marak ada di tag orang nggak jelas. Silakan teman-teman lakukan setting gitu ya. Kemudian teman-teman pilih yang bagian account setting, atur sendiri. Apa yang bisa di-share, apa yang nggak boleh, nanti kita bisa lakukan ya. Nah, termasuk di sini bagaimana cara kita menggunakan internet yang sehat dan aman. Ingat waktu, karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan gitu ya, hidup, dunia, dan akhirat. Nah, itu yang harus kita. Jadi orang itu bisa produktif, usia sama, makan juga sama, makan nasi gitu kan ya. Nah, yang perlu diubah adalah manajemen waktunya. Dan ini yang harus kita coba untuk membersamai ya, sama-sama berusaha, harus berkarya. Indonesia itu kepemilikan haknya cukup rendah, sehingga kita harus dorong ya kayak misalnya program atau mungkin paten, merek dagang dan seterusnya. Ini harus kita sama-sama perjuangkan gitu ya. Kemudian bisa juga teman-teman atur ya untuk keamanan setting search engine-nya. Misalkan pakai web browser-nya Google Chrome, itu diatur preference sama filtering. Untuk password, nah ini tipsnya adalah silakan gunakan minimal 8 karakter biasanya ya. Untuk amannya sih lebih banyak, lebih susah dibobol. Karena kalau sedikit bobolnya gampang, karena ada software-nya sekarang gitu ya. Pernah gunakan nggak Bu? Pernah. Saya pernah mencoba bobol akun saya sendiri, waktu itu lupa. Itu password-nya hanya sekitar 6 karakter, nggak nyampe 10 detik udah dapat gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tahan gitu ya? Teman-teman bisa kombinasikan, ini yang penting banget, uppercase, huruf besar, huruf kecil, simbol, karakter lainnya. Makanya kalau kita bikin password suka ada kekuatan dari password ya, apakah weak, medium, high gitu ya. Kemudian, nah ini yang penting, stop baper. Jadi pribadi yang menyenangkan. Tadi sudah disebutkan bagaimana etika kita. Ya. Kemudian untuk para orang tua, guru bisa menggunakan software parental ya untuk filter, monitor dan penjadwalan. Bisa pakai Kakatu, kemudian Kustudio, NetNanny. Ini penting banget ya buat kita bisa mengontrol anak didik kita supaya nggak terjerumus di hal-hal yang negatif. Ada manfaatnya ya, benefitnya, positifnya, ada juga negatifnya kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Antivirus harus selalu diupdate, apa yang bagus yang diupdate gitu ya. Kemudian ini bisa dipasang ya untuk acceptable use policy-nya, disable file and printer sharing. Jadi supaya orang nggak bisa mengakses. Bisa juga teman-teman di control panel-nya diatur bagian network and internetnya seperti ini ya. Nah, gimana supaya bermanfaat juga? Teman-teman bisa kunjungi web yang memang memberikan suatu manfaat. Beasiswa, atau mungkin Kominfo, Dikbud, itu banyak banget ya informasi-informasi, berita-berita yang sesuai dengan kondisi saat ini dan itu tidak hoax. Itu stop ya. Sekarang penyebar hoax luar biasa ya sehingga memecah belah negara kita. Kemudian untuk menggunakan internet kadang kita agak risih ya kalau ada iklan nggak jelas atau mungkin orang mencoba untuk membobol akun kita dengan memasang suatu aplikasi. Teman-teman bisa menggunakan spyware atau adware remover gitu ya, anti spam gitu. Nah, lakukan backup secara rutin yang ini penting. Mohon maaf nih Bu, waktunya 5 menit lagi Bu. Siap. Kemudian ada web-web yang teman-teman bisa buka ya. Contohnya ini IDUC web, ini untuk mengatur proxy. Kemudian ada mobile media guard ya. Ini juga bisa membantu kita untuk apa video-video yang tidak sesuai gitu ya. NetNanny ya, parental, kemudian mSpy, kemudian MobiChip. Nah, ini yang penting buat kita ya. Karena di internet kita saat ini banyak banget ya anak-anak yang menjadi korban cyberbullying. Nah, ini sebagai pendidik, kita sebagai mungkin kakak gitu ya, kita harus mencoba untuk mengarahkan ya adik kita, anak didik kita gitu ya, sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Karena ini secara umum bisa menyebabkan gangguan mental gitu ya. Oke, ini tadi sudah dibahas ya, nggak saya bahas lagi. Oke,
Bapak Ibu, teman-teman semua, kita lihat bahwa ternyata otak manusia yang sering eh, apa ya, diberikan gitu ya, hal-hal yang porno atau hal yang game-game yang tidak mendidik, apalagi sekarang game kekerasan, itu ternyata dampaknya luar biasa dibandingkan narkoba. Jadi mulai saat ini kita harus selektif ya, memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Termasuk yang tadi, tidak peduli, gangguan emosional, kemudian males, nggak produktif. Nah, ya, kalau memang tidak digunakan dengan semestinya. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Nah, ini berpikiran positif. Jadi bagaimana membuat kita minimal bahagia, nggak gampang baper gitu ya. Mental yang tangguh, pede, ubah mindset kita. Kalau ada celaan gitu ya, ya kita jadikan satu motivasi tersendiri ya. Oke, terutama buat guru, dosen, mungkin ya kakak, orang tua, ini perlu diberikan kepada anak didik kita. Tangki cinta. Jadi ketika anak itu tangki cintanya penuh, dia akan mencari kita, tidak akan mencari kegiatan yang di luar sana, gitu ya. Ini penting banget. Oke, ini tipsnya aja ya. Rasa syukur. Terus kalau misalkan marah gimana? Stop 2 menit aja. Mungkin yang muslim istighfar. Kita diam dulu deh, gitu ya. Itu yang sering kita lakukan ya. Nah, kita bisa mewarnai orang, hubungan tidak justru terwarnai, ya. Ini penting banget ya, berani bermimpi, berani mencoba, berjuang, dan berani berprestasi. Mungkin cukup dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparan materi yang sudah diberikan. Mohon maaf, ini mudah-mudahan suara saya bisa terdengar karena ada sedikit gangguan yang ada di belakang. Terima kasih Bu Medanita atas paparan materinya. Ini benar-benar sangat menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa tahu bahwa keamanan itu bukan hanya ketika kita berinteraksi secara digital, tapi juga keamanan otak kita itu juga sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, jadi keamanan digital kita harus pastikan bahwa password kita ataupun data-data pribadi kita yang beredar di dunia maya itu aman. Aman dalam arti kata itu memang hanya kita yang memiliki, dan tingkat kesulitan passwordnya itu harus benar-benar kita perhatikan. Jangan yang terlalu simpel atau sederhana sehingga terlalu mudah untuk diretas oleh orang lain dan disalahgunakan. Dan juga kita juga butuh yang namanya keamanan otak. Keamanan otak itu dengan cara memperhatikan apa yang kita lakukan dengan otak kita. Kalau kita melakukan dengan hal-hal yang negatif, maka keamanan otak kita terganggu ya Bu ya. Nah, ya benar Mbak. Jadi memang harus ada cinta yang tulus dari para orang tua dan juga para guru untuk setiap anak dan juga peserta didik agar terhindar dari kerusakan otak sehingga otaknya tidak aman. Karena anak-anak didik itu akan merasa orang sekitarnya, orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya itu tempat pelariannya yang terbaik. Begitu ya yang disampaikan oleh Ibu Medanita tadi. Menarik sekali Bapak Ibu para peserta hari ini. Saya sendiri semakin bersemangat nih untuk dengar lagi dari materi-materi dari narasumber selanjutnya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan lupa untuk chat di kolom chat kita. Tuliskan pertanyaannya di situ dengan format nama, kemudian pertanyaannya apa, ditujukan ke narasumber yang mana, dan juga sertakan nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-wallet. Nah, karena akan ada 10 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money, dan 4 orang yang beruntung berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke narasumber yang ketiga karena saya sudah nggak sabar karena saya yakin materinya akan semakin menarik lagi. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Musli SAG MPDI. Beliau adalah Sekretaris Prodi Akidah Filsafat Islam S2 Program Pasca Sarjana UIN STS Jambi. Bapak Musli, mari sama-sama kita panggil beliau untuk bergabung. Selamat pagi Bapak Musli. Pagi Mbak Rizky, sehat? Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Jambi bagaimana hari ini Pak? Cerah? Jambi alhamdulillah pagi ini cerah Mbak. Kalau kemarin hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Semoga para peserta kita bisa bersemangat secerah hari ini ya Pak. Amin, amin, amin. Ya. Baik, sudah siap Pak dengan paparan materinya pada pagi ini? Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi dari Bapak Dr. Musli SAG MPDI, materi terkait dengan budaya digital. Kepada Bapak Musli, kami persilahkan waktunya 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, yang sama kita hormati, Ibu atau Mbak Rizky Alisro selaku moderator, Mbak Yona Marisa selaku Key Opinion Leader, dan Ibu Rosiana Bersaragi selaku pemateri yang pertama, Ibu Medanita Dewi Renanti, Recording in yaitu progress. tentang bagaimana kita memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kita ketahui bahwa multikulturalisme itu dan ruang digital itu kalau kita lihat secara maknanya, kalau multi itu ya kita ketahui itu artinya banyak, beraneka ragam. Kalau kultural itu artinya budaya, sementara isme itu paham. Jadi kalau kita mau melihat secara makna daripada definisi multikulturalisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Jadi bagaimana ragam kehidupan dunia, budaya dunia melalui nanti ruang digital yang kita akan bahas nanti. Ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Ini secara maknanya. Maka Pak berbahagia, kalau kita lihat yang namanya multikulturalisme ini itu bukan takdir. Kita dilahirkan, kita ada di dunia ini adalah multikultur. Ya, berbagai macam budaya, berbagai macam adat, berbagai macam bentuk kita. Itulah keindahan dunia. Karena orang tidak akan bisa hidup sendirian. Nah, maka itu sebagaimana Allah disampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Wahai orang sekalian manusia, ya nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Intinya terjadinya kultur yang banyak, budaya yang banyak, terutama dalam kita era digital ini, tujuannya itu adalah untuk kita saling mengenal. Jadi takdir yang Allah ciptakan kepada kita menjadi banyak kultur itu adalah untuk kita saling mengenal, bukan untuk saling menyakiti atau saling untuk membuka aib yang lainnya. Itu multikultural. Sementara ruang digital itu yang kita ketahui bahwa ruang digital itu tidak akan terpisah di ruangan yang tidak akan terpisahkan. Jadi menyatu dia dalam satu digit, dalam satu ketukan, itu semua menyatu kita. Tidak ada batasnya antara satu negara dengan yang lain, guna mendorong masyarakat menjadi digital society. Disiapkan salah perkembangan teknologi yang penunjangnya. Ini secara makna. Maka tadi dikatakan bahwa kultur itu merupakan takdir, tapi kalau digital sekarang ini merupakan tuntutan. Dan digital yang kita alami sekarang, apalagi masa pandemi ini, ada merupakan pilihan. Jadi merupakan pilihan. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam digital yang kita hadapi ini dengan mengikuti tuntutan kehidupan yang ada sekarang. Kenapa?
Karena bisa menjadikan kita bahagia, jadi juga bisa membuat kita sengsara. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, poin penting dalam kita masyarakat budaya banyak sekarang dalam ruang digital ini, ya, berbahagia itu adalah kita bagaimana pengguna ruang digital itu berasal dari berbagai budaya. Itu pahami sekali. Kalau itu kita perlu untuk menghargai perbedaan berbagai macam perspektif nilainya. Jadi karena di dalam digital itu berbagai macam budaya, kita tidak bisa untuk memenang sendiri. Harus perlu latihan menghargai perbedaan. Memberdayakan pengguna ruang digital dengan mempelajari berbagai nilai dan kekuatan dan budaya berbeda. Ini kita pelajari dengan baik. Yang kita sekehendak diri kita sendiri untuk selamat. Nah, ini. Kekerasan terhadap kelompok tertentu perlu didiskusikan. Jadi tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya itu kalau terjadi hoax, terjadi berita-berita yang membobol akun kita harus bisa mendiskusikan itu dengan baik. Ya, jangan kita dengan hoax yang terjadi kita langsung ikut menyebarkannya. Kita akan di masalah sendiri. Ya. Kemudian lagi perlu kondisi di mana terjadi pengalaman positif akibat dari kontak pribadi dengan individu yang lainnya. Kita kontak melalui sharing melalui kita harus ada pengalaman-pengalaman yang tidak menjadikan kita terjerumus dari berbagai macam yang bisa menyusahkan kita sendiri. Ini dalam budaya kita. Nah, kenapa terjadinya multikultural? Kenapa terjadi banyaknya di dalam kita digital ini berbagai macam terjadi budaya-budaya yang perlu kita lihat. Ada faktor sejarah, ada faktor agama. Ini menjadi budaya terbaru yang bisa kadang-kadang membuat menjadi persatuan, bisa juga menjadi kerusakan pada yang lainnya. Ada pengaruh budaya asing, ada faktor geografi, ada faktor fisik, besar kecil, tinggi rendah, fisik seseorang itu akan menjadi budaya baru, beda. Ada faktor geologi, alam, itu juga akan membuat terjadinya multikultural. Iklim gitu juga. Antara orang yang mempunyai budaya iklimnya itu dingin di daerah gunung, di daerah yang tempat dingin dengan orang yang tepi laut itu akan berbeda. Budayanya akan berbeda. Cara ngomongnya. Maka ketika kita ngomongnya orang Medan dengan orang Jawa kan berbeda itu gaya ngomong. Benar sama tujuannya tapi beda. Budaya mereka itu. Kadang-kadang ini merupakan suatu yang baik kata budaya tertentu, buruk budaya tertentu yang lainnya. Maka kita bisa memahami dengan baik bagaimana dengan kita mengetahui budaya ini, kita mengetahui digital ini, kita bisa memahaminya, bisa untuk mengatasi dengan baik. Ada perkawinan campur gitu juga menjadi sebab terjadinya multikultural. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri daripada multikultural ini pertama mempunyai kebudayaan majemuk, beragam. Itu pasti dia merupakan karakteristik daripada multikultural. Kemudian lagi keberagaman dalam membentuk kelompok. Kemudian lagi memiliki pembagian struktur sosial. Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda. Ini karakteristik yang kita pahami bahwa di dalam masyarakat dengan berbagai budaya ada mempunyai ini yang perlu kita pahami untuk kita menindaklanjuti lebih baik. Nah, relatif sering terjadi konflik. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, tidak bisa kita untuk memahami dengan baik tentang multikultural di dalam digital kita ini akan terjadi konflik. Sedikit-sedikit kita akan panas, sedikit kita akan tersinggung. Ini berbahagia. Kemudian terjadinya dominasi kelompok dominan pada sektor ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Maka
ada penguasa-penguasanya nanti di dalam multikultural ini. Kurang mengembangkan kesepakatan bersama, proses integrasi berjalan lambat. Biasanya dia akan kelompok-kelompoknya itu. Maka dari situ akan kita bisa lihat ada jenis multikulturalisme itu dengan berbagai macam jenis. Apa itu jenisnya? Itu pertama otonomis. Ada yang otonomis yaitu jenis kelompok multikultural yang menjalankan kehidupan secara otonom dengan interaksi antar kelompok minimal satu dengan yang lainnya. Ada akomodatif, ada isolasioni, itu jenisnya. Ada kritikal, ada kosmopolitan. Ini merupakan jenis multikultural saja dalam ruang digital yang perlu kita ketahui. Nah, dari berbagai jenis, ada karakter daripada multikultural itu nanti biasa terjadi konflik. Kadang-kadang terjadi konflik. Tadi sudah kita jelaskan ciri-cirinya kan terjadi konflik di antaranya. Bagaimana kita mengatasi konflik ketika kita mempunyai alam yang digital sekarang ini, menghadapi multikultural yang berbagai macam kehidupan ini, maka Bapak Ibu, yang pertama adalah kita tingkatkan sikap toleransi. Jangan kita sedikit-sedikit kita akan mengejek orang, sedikit-sedikit kita chat menjadikan kita ini sebagai netizen, jangan, ya. Sikap toleransi kita jaga. Setiap seseorang, setiap budaya orang lain itu ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Kita juga itu. Tidak ada manusia, tidak ada sesuatu ciptaan ini Allah ciptakan sempurna. Pasti ada kekurangan. Yang kedua, kita harus memahami kondisi orang lain dan berusaha menjadi pribadi yang tidak mudah sakit hati. Nah, ini kita Bapak Ibu kadang-kadang kita ini mudah terpancing. Akhirnya kita tuh sakit hati. Akhirnya kita meluapkan kemarahan kita. Akhirnya kita yang terzolimi, akhirnya kita kena hukum. Kenapa? Sedikit-sedikit emosi. Maka Bapak Ibu, kata orang itu, kita ini dengan para nabi itu bedanya sedikit. Kalau nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, nanti badan gemuk, apa kita ribut. Nabi itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu. Nah, Nabi sedikit emosi, sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Nah, ini yang perlu kita tahu dalam mengatasi konflik itu, jangan kita sedikit-sedikit untuk emosi. Bangun hubungan kerjasama yang baik dalam masyarakat multikultural. Bangun dalam dunia digital ini kita bangun ya hubungan kerjasama. Kita memasarkan berbagai produk kita melalui digital ini dengan adanya multikultural. Sebab kalau manusia itu sama semuanya, semua orang itu tukang jahit semuanya. Nggak katik baju yang mau dijahit lagi. Nah itu. Kalau semua orang itu menjadi petani nanam padi semuanya, orang tidak ada yang makan ikan. Itu Allah ciptakan semuanya itu dengan multi, dengan berbagai macam itu. Nah itu. Maka kita menjaga tujuan li ta'arufu, saling kenal, saling menjaga hubungan. Menjaga pribadi, menjadi pribadi yang memiliki sikap tenggang rasa. Tuh. Kemudian lagi adalah kita memperbaiki kualitas komunikasi dalam masyarakat multikultural. Jadi Bapak Ibu tadi sudah sampaikan oleh pemateri sebelumnya, memang kita ini kadang-kadang kualitas komunikasi kita ini kadang-kadang kurang begitu bisa menahan. Kita komunikasi kadang-kadang ingin menang sendiri, menonjolkan ide kita, sementara kita tidak mempertimbangkan orang lain. Akhirnya terjadilah konflik-konflik tadi. Untuk menghilangkan konflik, bagaimana? Kualitas komunikasi dalam masyarakat multikultural itu kita jaga, kita tingkatkan. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita di ruang digital yang penuh dengan multikultural ini, ya kultur masyarakat yang sangat berbeda, sangat yang sangat ingin tahunya sangat kuat. Kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita, ini terjadi konflik itu. Nah ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika kita tahu apa itu multikultural, bagaimana multikultural itu dalam ruang
apa namanya itu digital tersebut, berbahagia, kita akan tahu kok Allah ciptakan itu multikultural di dalam dunia ini, di dalam digital ini. Kenapa ada multikultural? Kenapa tidak monokultural saja, satu aja? Nah, rupanya berbahagia ada dampak positifnya. Kita ngambil dampak positif ini. Apa dampak positifnya berbahagia? Yang pertama, multikultural itu membuat kita lebih terbuka ketika menjalin hubungan sosial. Terbuka kita lihat sekarang Bapak Ibu anak gak gampang kita dari rumah saja kita bisa untuk belajar sampai ke apalagi kalau Bapak Ibu kuliah, Bapak Ibu sekolah sekarang itu kampus Merdeka namanya. Kita bisa sekarang kuliahnya di Jambi, di Tanjab Timur, tapi kita bisa kuliah ke Jogja, bisa kuliah bahkan ke Amerika dan lain sebagainya. Ada kita kampus Merdeka, bebas memilih perkuliahan. Jadi membuka ketika kita menjalin hubungan sosial kita buka lebar dengan kita ada multikultural melalui ruang digital. Nah, ini budaya digital itu bisa apa namanya kita bisa menjalin hubungan sosial sangat jauh sekali. Dulu Bapak Ibu kalau kita orang mau haji, mau foto, mau gambar, Pak ya sekarang kita buka channelnya saja. Kita lihat sekarang orang di Mekah sedang apa. Nah, itu kita di Amerika sedang apa, kita bisa. Di sosial kita sangat bagus hubungan sosial kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu bisa memberikan ikatan kuat ketika harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok. Pasti manusia itu ada kekurangan, juga ada kelebihan. Nah, ketika kita bisa memahami tentang kultur yang begitu banyak dalam ruang kita ini, Bapak Ibu, kita akan bisa menerima kekurangan dari masing-masing kelompok. Kenapa? Kita pun ada kekurangan. Tapi yakin Bapak Ibu, di dalam kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Mohon maaf Bapak. Ya. Ya, waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke. Ya, ini beberapa yang kita bisa lihat tentang kelebihannya. Adapun dampak negatifnya Bapak, itu ada beberapa munculnya sikap fanatik. Kadang-kadang kita fanatik. Kemudian terdapat lagi politik aliran, dapat lagi pemicu munculnya konflik dari ruang digitalnya melalui multikultural ini. Nah, ini Bapak Ibu munculnya sikap etnosentrisme, munculnya sikap fanatisme dan ekstrim melalui kita multikultural di dalam ruang digital. Nah, yang penting Bapak dari ini semuanya, Bapak ini, Pak. Ada beberapa kiat yang saya buat dalam kita memahami multikulturalisme dalam ruang digital ini. Ada 7T, Pak. Coba kita selamat menggunakan 7T ini, insya Allah kita akan bisa selamat di dalam menggunakan ruang digital ini dalam kita memahami, dalam kita untuk beralkulturasi dengan budaya-budaya yang banyak ini. Apa pertama itu ta'aruf. Bapak Ibu ketika menggunakan digital, ya kita budaya digital ini kita harus ta'aruf, saling kenal dulu. Kenali budaya orang, kenali semuanya, ta'aruf. Jangan kita cepat menilai, tapi kenali dulu. Sudah kenali, tafahum, pahami bagaimana sikap orang kalau kita buat begini, bagaimana kalau kita memberi komentar seperti ini, pahami. Kenal, paham. Yang kemudian lagi mempunyai sikap tarahum. Apa itu tarahum? Yaitu kita saling menyayangi, merasa bahwa kalau kita menyakiti orang, kita membuat sesuatu yang buruk kepada budaya orang lain, berarti kita membuat sakit pada diri kita sendiri. Tarahum, rasa sayang. Sakitnya orang juga sakitnya kita. Senangnya orang juga senangnya kita. Kemudian lagi takarum. Apa takarum? Muliakan, saling muliakan. Memuji orang, jangan suka mengeji orang. Hasil karya. Nah, yang selanjutnya yang kelima takaful. Apa takaful? Bertanggung jawab bersama. Tuh. Ya, ada punya tanggung jawab bersama. Ketika orang susah, kita merasa susah, tanggung jawab bagaimana kita membantu orang yang susah tadi melalui ruang digital yang tidak punya tadi. Nah, yang keenam baru tajannub sayyi'ah. Apa tuh? Tajannub, jauhi, hindari keburukan-keburukan. Yang namanya berita-berita hoax itu jangan kita ikut sebarkan.
Ada namanya berita-berita yang menyakitkan orang, menyakitkan budaya seseorang, jangan kita sebarkan. Tapi sesuatu yang meningkatkan, memajukan seorang, menjadikan seorang itu lebih baik, nah itu kita sebarkan. Jadi sebab buruk kita hindarkan. Maka ketika itu semuanya muncul, maka kita ada muncul yang terakhir itu adalah sikap kita, kiat kita itu untuk selamat dalam memahami multikulturalisme dalam ruang digital itu adalah tasamuh. Nah, ini istilahnya tasamuh ini Bapak Ibu, nanti kita saling toleransi. Toleransi artinya kita memahami, kita mengenal, kita saling menyayangi, kita saling bertanggung jawab bersama, menghindari segala keburukan. Toleransi dengan budaya orang. Jangan kita merasa bahwa budaya kita yang paling baik. Jangan merasa bahwa apa yang kita punya terbaik. Semuanya itu sama. Allah ciptakan kita dalam hidup di dunia ini, semua ciptaan Allah ini semuanya itu Allah berikan kekurangan, kelebihan. Toleransi dengan itu insya Allah kita akan aman. Ini Bapak Ibu, bagaimana budaya digital di dalam kita memahami multikultural di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan digitalisasi, apalagi pada masa-masa pandemi ini. Kacauan terjadi Bapak Ibu karena kita tidak mempunyai 7T ini dalam budaya digital. Tuh, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa untuk mendiskusikan bersama dan kita bisa melaksanakan 7T. Demikian Mbak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Musli atas paparan materinya yang sangat menarik dan luar biasa sekali menurut saya. Karena memang ya di saat sekarang ini budaya digital atau kegiatan kita berinteraksi di dunia digital ini bukan lagi sesuatu hal yang harus kita pilih-pilih, tapi ini sudah merupakan tuntutan yang harus kita ikuti di perkembangan zaman ini, terutama dalam situasi pandemi ini merupakan suatu keharusan. Nah, karena itu juga kita bisa saling bertemu di sini, meskipun kita berada di berbagai tempat yang berbeda. Nah, tadi yang saya kutip sedikit bahwa multikulturalisme itu memiliki dampak positif dan negatif di dunia digital ini. Positifnya, kita bisa berinteraksi sekarang seperti ini, dan juga kita tidak perlu lagi harus datang langsung ke suatu tempat, tapi kita bisa akses lewat situsnya kah, atau bisa akses lewat YouTube-nya atau videonya yang ada. Jadi banyak manfaatnya, tapi juga ada negatifnya yang harus kita hindari. Makanya kita harus tahulah dulu, seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada kiatnya, 7T kiatnya. Iya. Untuk menghindari hal-hal negatif dari multikulturalisme dalam berdigital. Baik Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Musli tadi. Bapak Ibu sekalian, jika ada dari Bapak Ibu para peserta siang hari ini yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom chat dengan mengirimkan formatnya, nama, kemudian pertanyaannya apa, lalu ditujukan ke narasumber yang mana, lalu sertakan juga nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-wallet, karena akan ada 10 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money, dan akan ada 4 orang yang beruntung berkesempatan bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan bagi Bapak Ibu para peserta yang bertanya, harap mengirimkan pertanyaannya cukup 1 kali saja, karena tim akan melihat pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama, masih semangat ya. Masih tetap pantau terus, simak terus paparan dari narasumber kita. Karena kita sudah masuk ke narasumber yang terakhir atau narasumber yang keempat. Beliau merupakan putra daerah langsung dari Tanjung Jabung Timur, Ibu Ika Kartika Sari, SSI MPD. Beliau merupakan guru SMA 8 Tanjung Jabung Timur. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Ika. Selamat pagi, Mbak Rizky. Apa kabarnya di sana? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Ika, bagaimana kabarnya? Ya, laporan keadaan Tanjung Jabung Timur, saya 2 kali sudah terlempar tadi Mbak Rizky dari Zoom karena sinyal di sini kurang stabil. Mohon maaf nanti kalau ada gangguan sedikit ya. Siap, tidak apa-apa Ibu.
Semoga tetap bisa dimaksimalkan, tetap semangat meskipun ada kendala-kendala teknis, tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti webinar pada hari ini ya Bu ya. Ya, tetap semangat. Iya, baik Ibu, sudah siap untuk paparan materinya? Siap. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Kartikasari terkait dengan kecakapan digital. Kepada Ibu Ika dipersilahkan waktunya sekitar 20 menit. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu penyelenggara kegiatan Gerakan Literasi Nasional 2021. Perkenalkan, saya Ika Kartikasari, adalah guru dari SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Saya mengampu mata pelajaran kimia. Kali ini saya akan membawakan materi kecakapan digital. Langsung saja saya izin screen share Bapak Ibu. Oke, ya. Kemudian materi kita pagi ini adalah kecakapan digital sukses belajar online. Karena saya adalah guru di tingkat sekolah menengah atas, jadi mungkin materi ini akan lebih bermanfaat bagi guru-guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah dan siswa-siswa yang menjadi audiens pada pagi hari ini. Oke, sebagai latar belakang dari kegiatan literasi digital ini, saya rasa semua sudah tahu ya. Mungkin saya ulas sedikit saja bahwa ini adalah latar belakang kenapa pemerintah menggagaskan atau melakukan gerakan nasional literasi digital tahun 2021, karena data-data berikut bahwa intinya bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih berada di level bawah untuk indeks literasi digital, dan ini bersesuaian dengan kondisi pandemi kita saat ini, yaitu di mana Indonesia dan hampir seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, sehingga kita berada pada kondisi darurat belajar. Oke, saya bahas sedikit, mungkin materi-materi sebelumnya sudah membahas apa itu literasi digital. Ya, di sini literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan dan mengkomunikasikan konten yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah kalau boleh saya bilang, ini adalah dampak negatif dari penggunaan internet bagi siswa, ya, bagi siswa akhir-akhir ini. Salah satunya yang pertama adalah adiktif atau kecanduan, kemudian adanya konten negatif, cyberbullying, pelanggaran privasi, pedofil online dan sebagainya. Itu tadi sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Nah, itu untuk itulah kita perlu meningkatkan kemampuan kecerdasan kita dalam menggunakan dunia digital. Oke, di dalam dunia pendidikan, digital skill sangat diperlukan atau dimanfaatkan untuk memudahkan dan membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, itu adalah tugas guru. Bapak Ibu guru bertugas membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien di masa pandemi sekarang ini. Dan kenyataannya nanti kita akan lihat bagaimana kenyataan di lapangan, apakah Bapak Ibu guru sudah berhasil membuat pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini dia pendidikan di masa pandemi. Jadi kita beralih dari sebelumnya, kelas yang kita ajarkan adalah kelas-kelas real atau kelas-kelas nyata. Nah, di masa pandemi kita para guru harus beralih ke kelas online atau kelas maya dan juga melakukan pertemuan. Untuk itu, pemerintah sudah menyediakan beragam platform
yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memfasilitasi para guru dalam membuat atau meng-create pembelajaran-pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif di saat pandemi sekarang ini. Nah, ini adalah sistem belajar daring rekomendasi nasional. Kita mengenal adanya rumah belajar, itu pasti sudah sangat familiar dengan rumah belajar. Kemudian ada Google G Suite for Education, ini yang di biru ini bisa kita lihat alamatnya ya. Kemudian ada kelas pintar, Bapak Ibu. Ada Microsoft Office 365, ini sudah juga rasanya tahun kemarin sudah gencar sekali. Ada Paper School, ini untuk yang tidak berbayar ya, Paper School. Kemudian sekolah online ruang guru gratis. Kemudian ada gratis belajar online sekolahmu, Zenius, belajar mandiri, dan sebagainya mungkin yang tidak saya teridentifikasi oleh saya. Nah, ini adalah platform yang sudah disediakan dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian apa lagi yang perlu disiapkan? Maaf, sepertinya ada gangguan. Jadi sepertinya internet di sekolah kami mengalami masalah lagi, tidak stabil Bapak Ibu. Saya lanjutkan bahwa maafkan karena internetnya sepertinya bermasalah, kita kembali ke tampilan langsung saja ya Bapak Ibu, bahwa pemerintah sudah menyediakan beragam platform yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru agar pembelajarannya menjadi lebih efektif dan bermakna. Maafkan saya. Oke. Iya. Sepertinya ada gangguan Bapak Ibu. Apakah ini internet ataukah laptop saya yang ngeheng? Nah, kemudian di samping sistem pembelajaran tadi, pemerintah juga sudah menyediakan kelas-kelas maya. Kelas-kelas mayanya bisa Bapak Ibu bisa menggunakan, contohnya adalah bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Webex, dan bisa menggunakan Google Meet. Nah, kalau di antara ketiga itu ada keunggulan dan kekurangannya. Jika Bapak Ibu menggunakan Webex itu partisipannya ada 100 dan waktunya sekitar 1 jam. Kalau Zoom kalau nggak salah itu waktunya 45 menit dan partisipannya hanya terbatas 40 orang. Sedangkan jika menggunakan Google Meet lebih leluasa, partisipannya tidak 100 dan waktunya bisa leluasa, saya pikir begitu. Nah, itu adalah platform-platform yang disediakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan pembelajaran online. Tetapi kenyataannya adalah Bapak Ibu guru kita masih belum memanfaatkan beberapa platform tersebut dengan baik, sehingga apa? Sehingga pembelajaran online di sekolah-sekolah masih berupa transfer tugas saja. Apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Hanya membuat WA group. Setelah itu apa? Setelah membuat WA group, Bapak Ibu guru hanya mentransfer tugas. Sehingga anak-anak kita lama-kelamaan akan menjadi bosan karena mereka hanya menerima tugas saja. Tidak ada sesuatu yang menarik. Untuk itu apa? Untuk itu perlu kreativitas dari guru untuk menciptakan atau membuat media pembelajaran menjadi lebih menarik. Saya tidak tahu ini ada apa dengan komputer saya Bapak Ibu, sehingga kelihatannya
tidak berjalan. Halo Mbak Rizky, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Ibu, masih tetap jelas terdengar suaranya? Terdengar ya, tetapi share screen saya mengalami hambatan. Tidak apa-apa Bu, silakan dilanjutkan. Iya, jadi Bapak Ibu intinya adalah bagaimana Bapak Ibu membuat kreativitas sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan bermanfaat serta bermakna bagi siswa. Nah, solusi yang saya tawarkan yang pertama adalah kita menggunakan model pembelajaran flip classroom. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada model pembelajaran yang namanya flip classroom atau pembelajaran berbalik. Jika pembelajaran konvensional atau pembelajaran normal, anak-anak berkumpul di kelas-kelas real, siswa diberi tugas ya, dan tugas itu baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Tetapi sedangkan flip classroom ini kita balik. Anak-anak diberikan materi, diberikan pembelajaran di rumah. Nah, nanti konklusinya, penjelasannya, dan guru mengeneralisir ilmu pengetahuannya itu secara maya. Jadi itu yang namanya flip classroom. Kita membalik kelas. Kalau selama ini kelas maya, kelas konvensional kita belajar di sekolah, sekarang kita belajar di rumah. Apa yang perlu kita persiapkan sebagai seorang guru? Yang perlu kita siapkan adalah tentu saja media-media pembelajaran yang menarik ya. Misalnya video pembelajaran. Video pembelajaran bagi seorang guru mungkin akan masih terasa berat untuk membuatnya, terutama kami yang berada di daerah, tetapi ada jalan-jalan atau solusi-solusi kreatif yang bisa kita buat, yang bisa kita sederhanakan sehingga apa yang materi yang ingin kita sampaikan kepada siswa itu sampai. Bagaimana seorang guru mengajar menggunakan media sederhana. Intinya adalah gunakan salah satu bagian dari guru untuk menyampaikan materi. Misalnya, kita ingin memberikan PowerPoint kepada siswa. Tetapi wakilkan suara kita di sana, sehingga siswa merasa bahwa ada kehadiran guru di situ. Misalnya begitu, jadi PowerPoint kita share, kita buat video hanya menggunakan screen recorder saja. Bapak Ibu bisa menggunakan HP tertentu sudah ada terintegrasi screen recorder di sana, atau juga bisa mendownload via internet ya, bisa menggunakan laptop juga, itu adalah yang paling sederhana. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa membuat video-video yang lebih tinggi lagi levelnya, tidak hanya suara tetapi juga bisa menampilkan wajah Bapak Ibu guru. Misalnya ya, bisa menggunakan salah satu contohnya adalah menggunakan Bandicam. Bapak Ibu guru bisa menyampaikan materi dan di sana yang level yang lebih tinggi jika Bapak Ibu guru ingin membuat media pembelajaran adalah video yang memang Bapak Ibu guru buat sendiri, Bapak Ibu rekam sendiri dan edit sendiri. Nah, itu juga sangat baik untuk diberikan kepada siswa. Itu adalah salah satu solusi bagi kita di dalam masa pandemi ini. Ya, kenapa? Karena siswa kita, khususnya di tempat kami, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, saya dari tadi sebut Bapak Ibu guru ya, audiens kita mungkin tidak hanya guru. Di sini bahwa selama ini kenyataannya bahwa anak-anak hanya mendapatkan tugas sehingga mereka merasa overload ya, overload dengan terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan pemerintah sudah menegaskan bahwa tujuan pendidikan di masa pandemi ini bukan kualitas, tetapi yang kedua, tujuan pendidikan di masa pandemi adalah bagaimana bisa meningkat atau terjadi peningkatan kualitas guru di bidang digital. Sehingga kita semua, kalau boleh saya bilang, Bapak Ibu guru yang mengajar, Bapak Ibu dosen tentu saja, dan siswa itu ya Bapak Ibu, bagaimana anak-anak, Ibu guru, Bapak guru bisa sukses belajar online. Selama ini saya perhatikan, selama pandemi 2 tahun ini, saya merasa bahwa
siswa-siswa kami khususnya di Tanjung Jabung Timur itu masih merasa kesulitan untuk mengikuti derap atau ritme literasi digital ini karena itu tadi masalahnya pertama adalah masalah kompetensi guru, yang kedua adalah masalah jaringan di daerah, yang ketiga adalah masalah mungkin spek untuk device-nya ya, untuk HP-nya sendiri, sehingga kita masih terkendala di bidang itu. Nah, itu tadi adalah beberapa solusi yang bisa Bapak Ibu guru terapkan untuk kita mencapai kesuksesan dalam belajar online. Saya minta maaf ini Mbak Rizky, saya tidak tahu kenapa screen saya tidak bisa di-share. Tidak apa-apa Ibu. Oh, mohon maaf juga waktunya sekitar 5 menit lagi Ibu. Iya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena mengingat screen saya tidak bisa di-share. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ika atas paparan materinya. Sebenarnya materinya sangat menarik. Mungkin ada kendala teknis di sana, tidak ada masalah, tapi dari pemaparannya kita bisa menangkap ya Bapak Ibu ya, bahwa di era sekarang ini pada kenyataannya sebenarnya ini hanya percepatan dari ide ataupun keinginan dari pemerintah sendiri terhadap pendidikan kita. Dengan adanya pandemi justru kegiatan pembelajaran kita dengan digital dipercepat lajunya. Nah, jadi di sini untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dan juga para siswa itu memang agar kegiatan pembelajaran itu bisa lebih sukses dan efektif di era digital ini, tentu saja dengan menerapkan atau meningkatkan digital skills-nya. Karena digital skills ini yang akan menentukan kesuksesan nantinya, yang mana dengan cara membuat kegiatan pembelajaran itu lebih menarik, lebih efektif, dan lebih efisien. Caranya gimana? Mungkin dengan meningkatkan kreativitas dalam merancang media pembelajarannya, strategi maupun model pembelajaran yang digunakan. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi. Sangat menarik ya Bapak Ibu, memberikan pencerahan baru kepada kita bahwa dalam kegiatan belajar itu kita tidak hanya serta-merta memberikan tugas saja, tapi harus kita perhatikan lagi interaksi antara seorang guru dan juga peserta didiknya, agar kegiatan pembelajaran itu bisa mencapai tujuannya dengan baik. Baik, para hadirin yang berbahagia, para peserta webinar literasi digital pada siang hari ini, dengan tema saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring untuk daerah Tanjung Jabung Timur. Untuk seluruh peserta kita sudah dengarkan paparan materi dari keempat narasumber kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Dalam sesi tanya jawab akan ada 4 orang yang beruntung berkesempatan bertanya secara langsung kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama untuk narasumber kita yang pertama, untuk narasumber kita Ibu Rasiana. Pertanyaan datang dari Ibu Gita. Selamat siang Ibu Gita. Ibu Gita, selamat siang. Siang, Bu. Baik, Ibu Gita, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan silakan bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Ibu Rasiana. Ibu Gita, dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu. Maaf, kameranya rusak. Oke, silahkan Ibu, tidak apa-apa. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Rasiana Siregar. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengedukasi anak di bawah umur yang sudah kerap menggunakan dunia digital di masa sekarang ini? Dan bagaimana cara kita untuk membantu dia guna memanfaatkan dunia digital yang sudah semakin pesat ini yang bisa diakses
secara luas dan bebas tanpa ada batas usia? Dan yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana pula cara membantu anak yang sudah kecanduan akan dunia digital? Seperti yang Ibu katakan tadi, ada pornografi, hoax, dan lain-lain. Bagaimana cara kita agar si anak itu lepas akan kebiasaan buruk tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gita. Kepada Ibu Rasyana, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang begitu menarik dari Ibu Gita tadi ya, Mbak Rizky. Iya, betul Ibu, Iya, dari Ibu Gita. Ibu Gita. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana mengedukasi anak di masa pandemi sekarang yang intensitas mereka menggunakan gadget ataupun perangkat digitalnya itu bisa dibilang di atas ya menengah ke atas gitu ya. Nah, saya ralat Ibu, saya Saragih bukan Siregar. Ya, jadi bagaimana mengedukasi anak? Sebenarnya tantangan yang berat yang dihadapi oleh orang tua saat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada anak untuk bisa secara bijak menggunakan perangkat digitalnya. Karena kita tahu sebenarnya ada batasan-batasan usia, pada usia berapa seorang anak itu boleh diberikan HP. Dan ada usia-usia yang memang anak itu belum boleh diberikan HP. Misalnya dari usia 0 sampai 5 tahun, anak itu belum diperkenalkan untuk memegang ataupun memainkan HP. Namun, tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ada juga kecenderungan beberapa orang tua untuk membuat anaknya diam, tenang, maka diberikan HP agar si anak itu bisa menonton YouTube ataupun mendengarkan lagu, menonton kartun seperti itu. Nah ini memang sulit gitu ya, sulit untuk melepaskan kita dari perangkat-perangkat digital ini. Namun orang tua juga perlu untuk belajar untuk bisa secara bijak gitu ya menggunakan media digital sehingga dia pun setelah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman itu bisa memberikan pemahaman kepada si anak. Karena kalau misalnya di rumah misalnya kita punya aturan tertentu, usia sekian belum boleh misalnya, atau ketika anak itu sudah sekolah, katakanlah misalnya TK atau SD, kita berikan HP dengan syarat tertentu, misalnya hanya boleh digunakan jam sekian sampai jam sekian. Namun ketika dia sudah berada di sekolah, terkadang dia mendapatkan cerita dari temannya, bahwasanya dia pakai HP atau dia main game jam sekian. Nah, seperti itu. Ada kalanya juga si anak ini menuntut orang tuanya untuk bisa sama seperti temannya. Kenapa teman saya boleh, saya nggak boleh gitu. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan pemahaman kepada si anak. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita berikan sesuai dengan permintaannya, tapi ada hal-hal tertentu juga tidak semuanya harus kita penuhi kepada si anak. Nah, untuk pertanyaan bagi anak yang sudah termasuk adiksi ya Bu ya, menggunakan HP, apakah dia menggunakannya untuk game online atau misalnya dia sudah terpapar dengan banyaknya situs-situs ataupun konten-konten yang negatif misalnya. Nah, untuk yang seperti ini kita sebagai orang tua mungkin tidak bisa memantau selama 24 jam. Akan tetapi
kita berikan si anak ini kepercayaan dan tanggung jawab. Bahwa setelah kita sampaikan ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dibuka, dan kita pun sebenarnya bisa menggunakan aplikasi untuk bisa membatasi akses si anak terhadap konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya ataupun tidak etis seperti itu ya. Jadi bisa dipantau dan juga bisa dibatasi. Selain itu kita pun juga bisa memberikan pengetahuan kepada si anak mana konten yang bisa dia lihat, mana konten yang bisa dia tonton, misalnya seperti itu. Nah, kita berikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada si anak, bahwasanya kita berikan dia perangkat itu dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dengan perangkat itu. Namun sebelumnya kita sudah buat kesepakatan bahwa ada ketika ada muncul misalnya di laptopnya atau di HP-nya tidak harus dibuka atau dia bisa melaporkan kepada kita. Nah, saya melihat seperti ini, apa yang harus saya lakukan misalnya seperti itu dari si anak, maka tugas kita adalah untuk memberikan pemahaman dan memberikan tanggung jawab kepada si anak itu agar dia dalam menggunakan media ataupun menggunakan media digital bisa secara bijak dan bertanggung jawab. Dan kita sampaikan kepada si anak, meskipun mama tidak bisa mengawasimu selama kamu menggunakan HP, tapi ada Allah yang melihat semua aktivitasmu. Saya rasa dengan seperti itu anak pun akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dia lakukan. Saya rasa itu Ibu, semoga bisa terpuaskan atas jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rasyana atas jawaban pertanyaannya. Semoga Ibu kita bisa puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Doni Rahman. Selamat siang Bapak Doni Rahman. Bapak Doni, selamat siang. Iya Mbak, selamat siang. Baik, silakan Bapak Doni untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Medanita. Baik, untuk yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rizky yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Mardita Dewi yang telah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa kepada kami. Di sini saya ingin bertanya nih Bu, tentang kan saya sering lihat link-link yang beredar di sosial media, baik itu di WhatsApp ataupun di Facebook, di TikTok dan YouTube ini Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah link tersebut itu bagaimana cara kita membedakan link tersebut itu aman bagi data yang ada di HP kita dan tidak aman gitu Bu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Kepada Ibu Medanita, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Pertanyaannya menarik ya, apalagi era sekarang banyak hoax terjadi ya. Bapak Ibu, pertama, untuk melihat apakah link itu valid atau tidak, itu bisa dilihat dari domain name-nya. Domain name itu kalau misalkan IPB gitu ya, untuk edukasi pendidikan
beberapa Recording in tantangan atau progress. kendala yang diantaranya adalah ketimpangan teknologi antara sekolah di kota dan di desa, yang mana di kota lumayan internetnya lancar, di desa itu kurang. Terus selanjutnya itu adalah terbatasnya pengetahuan guru tentang teknologi atau ilmu pengetahuan, terutama tentang media digital, bagaimana cara mengajar secara daring, melalui bikin video, aplikasi YouTube, dan lain sebagainya. Terus terbatasnya kuota internet dan lain sebagainya. Komunikasi antara guru, murid, dan orang tua itu yang belum tercapai atau belum terhubung secara langsung. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya, Bu? Agar semua keterbatasan itu bisa terhilangkan atau sedikit dihilangkan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Rashid atas pertanyaannya. Kepada Ibu Ika dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rashid atas pertanyaannya. Itu tadi langsung pertanyaan yang sangat berkaitan sekali dengan materi saya ya, dan itu adalah kondisi real di daerah, khususnya kami di Tanjak Timur. Tadi Bapak Ibu atau audiens semuanya menyaksikan sendiri bagaimana saya terlempar beberapa kali dari Zoom meeting ini karena sinyal yang down. Oke, Pak Rashid, pertanyaan pertama tadi bagaimana mengatasi ketimpangan antara kota dengan desa. Jaringan teknologi. Jaringan antara desa dan kota itu tadi adalah masalah yang sangat krusial saya pikir yang terjadi saat ini, bahwa memang jaringan di pelosok berbeda dengan jaringan di kota. Nah, itu sebagai guru apa solusinya? Kita tidak usah melihat kenapa kok kita berbeda ya dengan kota, kenapa fasilitasnya dibedakan. Kita harap maklumi saja bahwa kondisi negara kita memang mungkin belum semakmur negara lain. Untuk itu sebagai guru yang hal ini, bagaimana cara mengatasi ketimpangan sinyal antara kota dengan desa? Tadi adalah saya sebenarnya di presentasi PowerPoint saya itu saya menawarkan solusinya tadi, itu adalah yang namanya kelas berbalik atau flip classroom, itu di mana guru mempersiapkan materi, bahan ajar dan sebagainya itu di rumah, diberikan kepada siswa di rumah. Jadi siswa belajar di rumah, melihat video yang sudah dibuat guru, melihat bahan ajar yang sudah dikirimkan guru, dan kemudian kelas mayanya, kelas real itu dipindahkan ke kelas maya. Jadi kita bisa sebagai guru, kita bisa menggunakan, tadi saya tawarkan bisa Webex, Zoom, atau menggunakan Google Meet. Nah, jadi kita bertemunya hanya sebentar saja dengan siswa. Tidak perlu lama-lama. Sinyal yang dibutuhkan juga mungkin tidak terlalu lama sehingga kita mengantisipasi putusnya sinyal di tengah jalan ketika sebagai solusi bagaimana kita menghemat kuota internet siswa. Kalau terlalu lama kita mengajar di maya, tentu saja itu satu tadi takut sinyal hilang. Yang kedua, takut menyedot terlalu banyak kuota ya Bapak Rashid. Jadi solusinya adalah kita mempersiapkan bahan ajar di rumah dan kita berikan di rumah kepada siswa menggunakan link dan sebagainya atau menggunakan WA group. Nah, yang guru yang harus dipersiapkan adalah bahan ajarnya. Di sini sebenarnya saya ingin menekankan bahwa kompetensi digital skill yang perlu ditingkatkan bagi pendidik adalah bagaimana mereka meng-create bahan ajar, media ajar yang menarik kepada siswa. Di sini sebenarnya itu yang intinya ya Bapak ya. Nah, jadi bagaimana guru membuat video pembelajaran sederhana, tetapi ada perwakilan dari tubuh guru supaya anak-anak merasa bahwa gurunya hadir di sana. Jadi guru tidak hanya memberikan ini kirim PowerPoint, baca ya anak-anak, nanti ada tugasnya. Jadi itu begitu boring, membosankan bagi siswa dan mereka merasa bahwa itu bukan transformasi pembelajaran, tetapi hanya transfer tugas saja. Nah, itu untuk pertanyaan Bapak yang pertama ya, tentang kendala antara desa dan kota. Yang kedua, pertanyaan Bapak kalau tidak salah bagaimana caranya mengatasi ketidakseragaman kompetensi guru dalam menguasai IT ya Bapak ya? Iya. Bapak Ibu, Bapak Rashid, mungkin ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah melalui Gerakan Nasional Literasi Digital ini adalah untuk menyamaratakan kompetensi guru di seluruh Indonesia, terutama di pelosok, bagaimana guru melek digital.
bagaimana guru mampu menyamakan kemampuannya untuk mengejar ritme perkembangan teknologi sekarang ini, Bapak ya. Jadi memang guru harus rajin belajar, Bapak. Seperti saya bukan membanggakan dengan ya. Saya adalah guru kimia, Pak Rasid, yang boleh dibilang untuk IT itu saya belajar secara otodidak. Belajarnya membuat video yang dari yang sederhana hingga video yang terbilang rumit, itu saya belajar secara otodidak dan minta masukan dari teman-teman IT di sekolah saya. Nah, jadi itu memang untuk meningkatkan kompetensinya, selain faktor eksternal dari pemerintah, harus ada faktor internal dari guru sendiri. Bagaimana mereka berusaha meningkatkan kemampuannya, belajar dari YouTube, belajar dari sumber-sumber mana saja, supaya mereka bisa meningkat kompetensinya. Demikian. Yang ketiga, pertanyaan Pak Rasid tadi adalah kurangnya relasi antara guru, siswa, dan orang tua. Oh iya, nah itu tadi. Tentu saja kita sebagai pendidik tidak hanya mengajar untuk siswa saja, kita perlu relasi dengan orang tua, dengan wali murid ya Bapak. Nah itu adalah perlu koordinasi atau kinerja kerjasama antara sekolah dan orang tua. Kalau kami di sini ada grup yang mana dilibatkan juga wali murid. Jadi wali murid juga bisa memantau bagaimana siswa, apakah dia masuk kelas, apakah dia mengirimkan tugas dan sebagainya. Ya itu adalah masalah teknis ya Pak Rasid ya. Bagaimana koordinasi sekolah, keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada guru dan siswa, tetapi adalah sinergitas antara guru, wali murid, siswa, dan tentu saja pemerintah. Demikian Pak Rasid, mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya, atas jawabannya, insya Allah sangat membantu. Ya, baik, terima kasih Ibu Ika atas jawabannya. Kepada Bapak Rashid, semoga puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan tanya jawab dengan keempat orang narasumber kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya mau kembali berbincang dengan key opinion leader kita pada siang hari ini. Kita panggil bersama-sama Kak Yona Marisa. Selamat siang Kak. Selamat siang Mbak Hadir. Siap. Masih menyimak terus ya Mbak ya? Masih. Baik. Gimana nih Kak? Kita sudah dengar nih paparan dari narasumber kita terkait dengan bagaimana sih guru dan peserta didik itu bisa melek lah atau lebih bagus dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dari Kak Yona sendiri ada pengalaman nggak terkait dengan pembelajaran daring ini? Baik, alhamdulillah Mbak Rizky, materi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita tadi sangat bermanfaat, terutama untuk saya sendiri karena saya sendiri punya 3 orang anak ya, yang satu usia SMA kelas 10, yang satu kelas 5 SD, dan yang terakhir masih TK besar. Nah, saya mengalami sendiri proses transisi proses belajar mengajar mereka yang tadinya secara offline di sekolah, terus hampir 2 tahun belakangan ini mereka belajar secara daring di rumah. Ya saya sebagai orang tua juga merasa turut harus punya andil dan turut bertanggung jawab terhadap kesuksesan proses belajar mengajar nih. Jadi nggak cuma anak saya saja yang harus terampil menggunakan media digital gitu ya untuk kegiatan belajarnya, tapi saya juga sebagai orang tua harus bisa mengarahkan supaya anak-anak saya lebih cerdas digital dan bisa berinteraksi secara aman juga gitu loh. Nah, tadi materi-materi yang sudah dipaparkan para narasumber alhamdulillah memberikan banyak sekali input untuk saya sebagai orang tua siswa, Mbak Rizky, seperti itu. Jadi benar-benar itu memberikan inspirasi baru ya, Mbak ya, tentang bagaimana kita belajar dalam daring ini. Jadi bukan hanya sekedar guru di sekolah dan juga peserta didiknya, tapi orang tua juga menjadi guru di rumah yang mendampingi secara langsung setiap anak dalam kegiatan belajar. Jadi memang harus bisa melek ya Kak ya dalam belajar. Betul, jadi orang tua juga jadi nggak boleh gaptek karena anak-anak kan kalau di sekolah didampingi guru, kalau di rumah didampingi orang tua kan. Jadi kalau mereka nggak ngerti atau ada sesuatu yang
nggak bisa mereka operasikan sendiri, nanyanya ke orang tua kan. Jadi orang tua harus lebih one step forward, lebih updated dari anaknya gitu supaya bisa memberi arahan dan memberi informasi untuk anak-anaknya. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi sebagai orang tua tetap harus perhatikan skill digitalnya, keamanannya, sehingga kegiatan belajar di rumah meskipun nggak ketemu langsung dengan gurunya tetap terasa menyenangkan dan mereka tetap semangat untuk terus belajar ya Kak. Betul. Baik Kak Yona, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di webinar literasi digital pada siang hari ini. Makasih Kak. Sama-sama, Mbak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di webinar lainnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu sekalian, kita sudah berbincang dengan QL kita. Kita bisa tarik sedikit kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di hari ini. Seluruh materi yang disampaikan benar-benar sangat menarik ya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, era digital pada saat ini bukan lagi merupakan sebuah pilihan lagi, tapi adalah sebuah tuntutan yang memang harus kita lakukan, yang harus kita geluti, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dunia digital ini merupakan suatu hal yang sudah pokok bagi kita, sehingga tidak bisa untuk kita hindari lagi. Terkhususnya untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring, itu membutuhkan peran yang sangat besar dari guru dan juga orang tua, agar kegiatan pembelajaran bisa lebih maksimal, terutama dari guru, bagaimana berinteraksi dengan siswanya, agar seperti video yang ditampilkan oleh narasumber kita tadi ya, Ibu Medanita, jangan sampai ketika sudah aktif di Zoom, masuk di awal, tahu-taunya ketika dipanggil nggak ada suaranya, tapi ketika di akhir menutup pembelajaran, sudah ada aja yang bilang terima kasih Pak, terima kasih Bu. Artinya, orang tua tetap perlu mendampingi kegiatan belajar itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Ibu Ika, bahwasannya dalam kegiatan belajar, meskipun ada kendala-kendala di daerah ataupun tempat-tempat yang masih terbatas dengan jaringan, mungkin yang terkadang agak sulit, jangan sampai menyurutkan semangat dari setiap Bapak Ibu pendidik untuk menyampaikan ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan tugas, tapi tetap memberikan pendidikan dan juga pengajaran yang maksimal, sehingga pembelajaran itu bisa menarik dan pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga tadi, Bapak Musli, bahwasannya dunia digital ini memiliki keberagaman orang ada di dalamnya. Sama halnya dengan kehidupan kita yang nyata, di kehidupan nyata, dunia maya pun seperti itu. Berbagai hal, berbagai orang ada di dunia digital. Tergantung bagaimana kita sebagai konsumen ataupun penikmat, ataupun bisa juga saya sebut konsumen, produsen, dan juga distributor dari setiap informasi yang ada di dunia digital ini bisa bijak dalam berdigital. Karena bagaimanapun juga dalam berinteraksi di dunia maya, kita berinteraksi dengan manusia, bukanlah hanya dengan gadget, tetap berinteraksi dengan manusia. Otomatis kita harus mempertahankan budaya keindonesiaan kita dengan terus memegang etika dan juga etiket yang baik, sehingga apa yang kita lakukan memberikan dampak positif dan bisa menghindarkan hal-hal negatif. Setiap tindakan, setiap pergerakan ada positif, ada negatif. Ada kelebihan, ada kekurangan. Yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri adalah bagaimana kita untuk memaksimalkan hal-hal yang positif dan meminimalisir hal-hal yang negatif. Baik Bapak Ibu, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di sini, terkhususnya kepada para peserta dari Tanjung Jabung Timur pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapatkan 6 orang pemenang yang mendapatkan voucher e-money. Nah, tadi sudah ada 4 orang yang bertanya secara langsung kepada narasumber, otomatis 4 orang tersebut sudah mendapatkan voucher e-money-nya. Dan sekarang 6 orang selanjutnya yang akan mendapatkan voucher e-money akan saya umumkan ya.
Silakan untuk mengaktifkan kameranya untuk bisa dilihat oleh para peserta lainnya. Siapakah pemenang 6 orang yang mendapatkan voucher e-money? Pemenang pertama adalah Ibu Mahalita Nur Kolbi. Yang kedua, Bapak Putra Irawan. Yang ketiga, Bapak Hosmiyadi. Yang keempat, Bapak Andi Al-Husri. Yang kelima, Bapak Pingkiran S. Simanulang. Yang keenam, Bapak Andi Astri. Baik, itulah 6 orang pemenang yang sudah mendapatkan voucher e-money. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Sudah 10 orang ya, 6 mendapatkan voucher e-money meskipun tidak terpilih untuk bertanya secara langsung, dan 4 yang sudah mendapatkan voucher dengan kesempatan bertanya langsung kepada narasumber. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar pada hari ini dengan mengikuti kegiatan ini dengan khidmat dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga setiap ilmu yang diberikan, setiap informasi yang diberikan kepada kita bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga saya ucapkan kepada key opinion leader kita pada siang hari ini, Kak Yona. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Akhir kata, saya Rizky Al-Yusra selaku moderator dan juga pembawa acara pada kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Terima kasih, Mbak. Ya, Mbak. Izin